akan kita bahas, yaitu mengenai perubahan pendidikan. Nah, dalam membahas tema ini, kita akan dibantu oleh beberapa narasumber luar biasa yang turut hadir dalam webinar kali ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Putu Subawa, MPDH. Beliau selaku Ketua Jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri, Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Yang kedua ada Bapak Dr. Theo Pangalila, S.Phils, MPD. Beliau selaku Sekretaris Jurusan PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Dan yang ketiga ada Saudara Juan Rey Ratu, SH. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, juga berperan sebagai seorang aktivis pemuda Gemim. Nah, selain ketiga narasumber ini, kita juga nanti dibantu oleh penanggap, yakni Bapak Ambrosius Loho, MPhil. Beliau merupakan dosen Unika de la Salle Manado, sekaligus penulis dan penggiat filsafat. Nah, para peserta sekalian, tema yang menarik yang akan kita bahas yaitu mengenai perubahan pendidikan di era new normal. Seperti yang kita tahu bersama, kita akan segera memasuki new normal, di mana pemerintah sudah mulai membuat suatu perubahan, yaitu segala aktivitas akan mulai dilakukan tidak lagi di rumah, tetapi berdasarkan aktivitas masing-masing, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin akan lebih baik lagi jika sebelum kita masuk dalam tema ini, kita akan bahas bersama pendidikan di saat pandemi berlangsung. Apa saja perubahan yang terjadi, apa saja efek-efeknya. Nah, untuk yang pertama ini saya mengajak Bapak Putu Subawa untuk membahas bersama. Bapak Putu, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Pak Putu, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Ya, jadi Pak Putu, saya ingin bertanya, mungkin Bapak juga selaku dosen, bagaimana Bapak melihat pendidikan di saat pandemi berlangsung? Kita tahu bersama bahwa ada perubahan, yaitu perubahan pembelajaran daring. Nah, bagaimana Bapak melihat, apakah perubahan pembelajaran daring ini mempunyai efek positif atau efek negatif bagi siswa maupun mahasiswa? Silakan Pak Putu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita sharing bersama tentang membedah tentang perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di era seperti sekarang ini, pandemi ini. Oke, dari pertanyaan yang diajukan seperti itu, pengalaman kami di sini, khususnya perguruan tinggi yang kami kelola, tentu ada sangat banyak mengalami perubahan. Hal ini khususnya banyak dialami oleh mahasiswa, di mana para mahasiswa itu yang biasanya secara aktif mereka datang ke kampus untuk mengadakan interaksi perkuliahan, tatap muka dan lain sebagainya, sehingga karena ada kondisi seperti ini dan ada petunjuk dari pemerintah sehingga harus dilakukan melalui web ataupun melalui daring, sehingga akan banyak komentar mahasiswa bahwa penggunaan sistem melalui online ini mengalami kendala. Di antaranya adalah yang paling kompleks sekali itu kan masalah latar belakang mahasiswa yang tidak semua mampu terjangkau oleh perangkat teknologi itu. Kami di sini mahasiswa banyak ada di daerah-daerah di mana belum terjangkaunya secara maksimal adanya sinyal untuk mengadakan komunikasi seperti itu, sehingga kecenderungan selama ini kalau dibuat dalam bentuk kurve atau grafik, sebagian besar mahasiswa merasa tidak nyaman dengan pelaksanaan perkuliahan yang sistem daring ini. Begitu. Ya, terima kasih Pak Putu.
tadi dijelaskan bahwa banyak mahasiswa yang merasa tidak nyaman karena internet mungkin sinyal yang tidak terjangkau ya. Nah, Pak Putu, mungkin apakah dari Pak Putu sendiri sebagai dosen mempunyai suatu cara agar seluruh mahasiswa itu dapat mendapatkan materi dari perkuliahan yang diberikan? Apakah ada cara khusus atau apa yang mungkin Bapak lakukan? Oke, sehingga dengan masalah yang kami hadapi itulah pihak lembaga memberikan kebijakan otomatis untuk menguatkan dan bisa melanjutkan interaksi perkuliahan itu. Ya, salah satunya kami mengeluarkan kebijakan bahwa program kerja yang dilaksanakan itu kita alihkan. Memang sistemnya tetap menggunakan sistem interaksi, cuman kami paling tidak memberikan ataupun mendistribusikan materi-materi tetap melalui media sosial. Kami banyak di sini menggunakan seperti ini, termasuk juga yang lainnya. Walaupun ada mahasiswa yang terlambat untuk menerimanya, tapi kami itu maklumi. Dan hal tersebut kami lakukan supaya proses perkuliahan ya tetap berlangsung. Karena itu merupakan hak daripada mahasiswa untuk mendapatkan informasi terhadap apa yang mereka inginkan dalam proses perkuliahan ini. Sehingga yang menjadi komponen penting di sini perubahan program tersebut adalah melalui sistem perkuliahan yang sistemnya itu sistem daring seperti ini. Demikian. Oh ya, terima kasih Pak Putu. Nah, tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Putu mengenai kesulitan dari para mahasiswa. Nah, saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya mahasiswa ilmu filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, juga merasakan hal yang sama, kesulitan mengenai internet dan sinyal. Nah, Pak Putu, satu hal yang saya tanyakan, apakah sistem perkuliahan yang berjalan mengenai materi dan tugas itu sama dengan pemberian materi dan tugas pada saat kuliah langsung, atau mungkin ada pengurangan, Pak Putu? Oke, untuk sistem perkuliahan kadang ada juga beberapa dosen yang kalau ada mahasiswanya yang beberapa yang tidak terjangkau oleh kekuatan internet yang kuat, biasanya beliau mengirim materi baik dalam pesan singkat ataupun dalam bentuk media sosial seperti WA itu biasanya dikirim, sehingga interaksinya diharapkan dapat berlangsung. Tapi kalau bagi mereka yang sudah memiliki jaringan yang kuat, kita tetap melaksanakan interaksi perkuliahan melalui daring itu. Masalah tugasnya ya seperti biasa, karena itu merupakan kewajiban yang mesti dilakukan oleh para mahasiswa. Hingga mungkin sebagian kecil ada beberapa yang adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang terbentur masalah itu kami anggap bisa kami abaikan, hingga bisa dalam konteks ini menyusul untuk materi yang kita berikan selaku tenaga pendidiknya. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Saya akan beralih ke Pak Theo Pangalila. Pak Theo boleh menyalakan mikrofonnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu mengenai beberapa kendala yang dialami oleh para mahasiswa. Nah, Pak Theo mewakili para dosen mungkin di Manado ya. Ya. Apa saja efek-efek positif yang mungkin diterima dari pendidikan berjaring online ini, Pak Theo? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk seluruh peserta talk show Cahaya Budaya Montini 106 FM Manado ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Putu tadi, memang pembelajaran daring sekarang ini punya plus minusnya. Kalau plusnya, ya mahasiswa dibiasakan menggunakan IT. Nah, minusnya, tidak semua dosen, pendidik, bahkan mahasiswa itu memahami teknologi. Apalagi sekarang, teks kami ya di Universitas Negeri Manado, itu kami di Unima sudah dikembangkan suatu wadah pembelajaran online, namanya Amelia ya. Nah, tapi masalahnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Putu tadi soal jaringan, soal kemampuan dosen, mahasiswa,
Kemudian juga ketika mahasiswa ada yang pulang ke kampung halamannya, mungkin saja di tempatnya tidak ada jaringan, itu menjadi masalah tersendiri. Pengalaman saya memberikan kuliah daring lewat Amelia, Unima, lewat Edmodo itu, atau malah kuliah tatap muka lewat Zoom itu, ya mahasiswa itu 50-60% yang hadir. Selain itu ya saya tidak tahu ada di mana dan kita mau berbuat apa. Itu efek negatif ya, positifnya tadi. Dan ini dalam situasi seperti ini ya, pemerintah punya tanggung jawab besar sebetulnya untuk menyediakan sarana prasarana. Dalam situasi yang normal dan katanya new normal ini, mengandaikan yang lewat-lewat itu tidak normal, sekarang mau masuk normal ya, masalah baru lagi ya. Dan menimbulkan kecemasan di antara orang tua yang punya anak yang sedang sekolah, karena ada ketakutan muncul klaster baru di sekolah malah. Seperti yang terjadi di Korea Selatan dan kemarin saya baca di Inggris juga jadi klaster baru. Ya, hari pertama sekolah sudah ada kakak beradik yang terpapar virus corona. Itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Theo. Nah, sebelum kita beranjak ke perubahan pendidikan new normal, saya masih ingin berbicara tentang sistem pendidikan di masa pandemi. Nah, saya ingin mengajak Saudara Juan Ray Ratu, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Nah, mungkin Saudara Juan mewakili para mahasiswa. Bagaimana kendala-kendala secara langsung yang dialami oleh mahasiswa dengan sistem perkuliahan online ini? Silakan Saudara Juan. Oke, cek kedengaran? Ya, silakan. Oke. Terima kasih untuk Radio Montini dan juga hadirin sekalian di talk show Cahaya Budaya kali ini. Memang kali ini saya berlaku sebagai mahasiswa. Saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan dikala terjadi pandemi kali ini, kami mahasiswa-mahasiswa di Universitas Indonesia, terutama juga teman-teman mahasiswa pasca sarjana, dilakukan dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah pandemi terjadi ataupun aturan-aturan yang diharuskan oleh para pemangku kebijakan di UI untuk melakukan PJJ, saya termasuk salah satu yang pulang kampung. Karena kenapa? Karena saya berpikir kalau saya bertahan di Jakarta, ada kemungkinan saya terpapar. Nah, hari ini saya berada di kampung saya, yakni di Kanonang, di Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, hal-hal yang menjadi hambatan kami, selaku juga mahasiswa dan mungkin teman-teman yang mendengar Radio Montini FM hari ini, pertama mungkin akses terbatas setelah diberlakukannya PJJ atau pasca era COVID-19 kali ini. Contohnya, akses untuk mendapatkan pengetahuan. Akses untuk pergi ke perpustakaan sangat sulit. Karena kenapa? Karena perpustakaan kampus pun juga harus dibatasi pergerakan dari mahasiswa untuk meminjam buku ataupun mengakses buku di perpustakaan kampus. Pun juga, buku yang kita mau akses itu pun buku yang cenderung tidak terdaftar di dalam e-book ataupun tidak dimasukkan ke dalam internet book. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi kendala juga dari teman-teman mahasiswa, termasuk saya. Dan juga di saat perkuliahan Zoom, seperti juga bapak-bapak dosen yang telah katakan tadi, kami juga mengalami kendala sinyal yang kurang baik. Sinyal yang kurang baik itu akhirnya membuat kami sulit untuk mendapatkan pengajaran terhadap hal-hal yang perlu kami pelajari. Nah, hal-hal ini yang menjadi salah satu kendala saat kita mengikuti pelajaran pendidikan di era COVID hari ini. Akan tetapi, di sisi lain juga kami berpikir bahwa harus punya ada inovasi baru. Nah, inovasi itu adalah bagaimana kita mengakses situs-situs yang mampu mendorong kita dapat untuk mendapatkan informasi tentang informasi terhadap materi-materi perkuliahan serta untuk menunjang kita mampu untuk melakukan
eksplorasi terhadap dunia pendidikan itu sendiri, yang mana kita embani hari ini. Mungkin itu demikian. Ya, terima kasih Saudara Juan. Nah, berbicara tentang kesulitan-kesulitan tadi ya, saya sendiri sebagai mahasiswa tentu merasakan hal yang sama. Namun mungkin berbagi pengalaman, ada hal positif yang saya rasakan dari pembelajaran sistem online ini, yaitu kami diharapkan atau ditekankan untuk lebih giat lagi membaca, karena materi tidak diberikan secara langsung, sehingga kami dituntut untuk harus mengerti sendiri. Jadi mungkin membaca menjadi suatu tekanan bagi kami para mahasiswa. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Theo. Nah, di Unima sendiri, Pak, apakah mengenai sistem penilaian yang Bapak bilang tadi, dalam kehadiran hanya 50-60% yang hadir, dan yang lain itu entah kemana. Nah, bagaimana para dosen itu memberikan sistem penilaian bagi seluruh mahasiswa? Pak Theo? Oke, terima kasih. Di Unima itu, Ibu Rektor yang sekarang, Ibu Profesor Dr. Pauleta Runtuwene MSI, lewat tim IT mengembangkan aplikasi namanya Amelia. Di situ proses pembelajaran daring di Unima berjalan ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, dari Meet sampai ujian semester ya. Minggu depan itu proses ujian semester. Memang kita tidak bisa mempersalahkan ya untuk mahasiswa yang, saya sih menerapkan dua. Saya menggunakan yang aplikasi Unima Amelia dan Edmodo ya. Nah, untuk mahasiswa yang tidak ikut kuliah daring, berapa kali pertemuan itu memang jadi kendala tersendiri. Mungkin akan ada saat ketika ujian semester ya, tentu kita punya kebijakan lain ya untuk memberikan tugas atau materi, karena hak mereka untuk belajar juga itu harus kita penuhi ya. Soalnya kan kita tidak bisa mempersalahkan mereka ketika di kampung halaman seperti Saudara Juan tadi tidak ada jaringan. Itu kan sebetulnya bukan salah mereka. Apakah mereka harus ke kota atau kemana? Banyak kejadian di daerah-daerah tertentu ada mahasiswa yang meninggal kecelakaan karena mau cari jaringan ke kota atau kemana. Tentu kan kita tidak mau ada kejadian seperti itu. Jadi bagi saya sendiri, saya tidak tahu dosen lain, tapi pasti akan ada kebijakan khusus untuk mahasiswa yang kesulitan untuk mengikuti kuliah daring. Lewat Zoom, Amelia, lewat Edmodo atau hal-hal lain. Tapi paling tidak, sebagai dosen kita sudah kreatif untuk menyampaikan materi proses pembelajaran. Karena kan sebetulnya tuntut dalam Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini ya seperti ini. Yang digagas oleh Menteri kita, Mas Menteri kita, sejak Januari. Sebetulnya yang dituntut ini, pembelajaran daring. Bagaimana dosen itu melaksanakan pembelajaran daring atau blended learning, ada macam nama untuk e-learning. Itu tujuan itu. Ya, supaya kuliahan itu bukan sekedar tatap muka terus, tapi kita blended, ada materi-materi tertentu. Saya di Amelia itu materinya saya ambil di YouTube, ada dari buku online dan segala macam. Pokoknya yang penting materi yang sesuai saya masukkan di situ, baru nanti prosesnya berjalan di dalam Amelia dan Edmodo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Theo. Berhubung waktu kita akan segera berakhir, saya memberikan kesempatan kepada penanggap kita, Pak Ambrosiloho, untuk memberikan tanggapannya mengenai beberapa penjelasan dari narasumber tadi, juga sekaligus memberikan kesimpulan dari webinar mengenai tema perubahan pendidikan di era new normal. Dipersilakan Pak Ambro. Oke, moderator, saya pikir bukan menanggapi, karena sudah banyak bertanya sebetulnya. Kita fasilitasi ada dua pertanyaan yang sudah di chat, ada di kolom chat itu, nanti minta masing-masing narsum 1 menit ya. Saya bacakan aja, nggak apa-apa. Oke. Yang pertama dari sebentar, Iputu Suardipa dari Stampu Kuturan. Dia menanyakan intinya masalah peralihan kebiasaan. Bagaimana kiat dari sudut pandang pejabat terkait, dosen, mahasiswa, dan seterusnya untuk membangun vibrasi positif. Itu pertanyaan pertama. Harap para narsum bisa menangkap. Lalu yang kedua, bagaimana cara menanggapi siswa yang di rumahnya terkendala koneksi internet? Lagi-lagi ke masalah ekonomi ya. Monggo, silahkan ketiga
narasumber. Mungkin 1 atau 2 menit ya. Mungkin dari Pak Putu aja lebih dulu. Silahkan Pak Putu. Oke, saya coba menanggapi ini, kayaknya rekan saya ini, tentang pertanyaan vibrasi positif yang diginikan itu. Memang sekali lagi dalam konteks ini, saya biar apa namanya, memunculkan juga, saya ambil dari salah satu sumber penulis yang peraih Nobel Sastra itu, bahwa Anda tidak dapat menyeberangi lautan sampai Anda mempunyai keberanian untuk melupakan pantai. Apa yang kita tarik dari sana? Ya sebenarnya ya apa? Mari kita lupakan, kalau memang ini merupakan hal yang baru, yang normal, ya kita buat sesuatu yang baru yang memang dapat mendukung kelanjutan pendidikan, khususnya pendidikan Indonesia secara umum, untuk membentuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Vibrasi positifnya kan memang kita memfasilitasi, memberikan hal-hal yang yang dapat menjadi nilai plus bagi mahasiswa, sehingga memang dia betul-betul merasakan bagaimana proses pendidikan itu berlangsung dan bisa bermanfaat, bisa dipergunakan untuk kehidupannya seperti yang dikemukakan tadi Mas Mas Tio itu loh. Demikian tanggapan sederhana saya. Halo? Baik, langsung ke Pak Theo. Silakan. Oke, pertanyaan soal ya, bagaimana kendala siswa atau mahasiswa yang tidak ada jaringan atau apa ya? Ini jadi kendala tersendiri ya, khusus untuk di perguruan tinggi. Biasanya itu ada kalender akademik ya. Seperti di Universitas Negeri Manado, minggu depan itu mulai ujian semester. Kemudian ada tanggal berapa saya lupa. Di bulan Juli itu kami harus input nilai di sistem. Namanya di SIA ya. Nah, dan di sistem online itu, di Unima itu dibatasi waktu. Misalnya pengisian nilai dari tanggal misalnya 6 Juli sampai 12 Juli misalnya. Dan ada mahasiswa yang sampai selesai penginputan nilai itu tidak mengumpulkan tugas dan tidak ada kabar. Itu juga jadi kendala tersendiri ya untuk kami ya di perguruan tinggi. Tapi bagi mereka yang di akhir bisa ya mungkin kita siasati dengan memberikan materi dan tugas tertentu ya. Tapi tentu ya menurut saya nilainya tentu agak lain ya dengan mengikuti perkuliahan daring dari awal ya. Tentu ya mereka punya nilai positif ya. Mereka berusaha dengan kuota, dengan segala macam, kita tidak tahu mereka kemana untuk cari jaringan. Jadi tentu mereka punya nilai positif ya. Punya nilai plus untuk proses perkuliahan. Terima kasih. Oke, bukan menyela tapi saya ke Juan. Ini masih ada pertanyaan satu. Ini rekan saya juga di Unika de La Salle. Saya bacakan di room chatnya. Konon kata guru berasal dari bahasa Jawa yang berarti digugu atau ditiru. Nah, selama masa pandemi ini, ketika banyak pelajar harus belajar dari rumah, lebih banyak waktu di rumah maksudnya, orang tua bertindak sebagai guru untuk mengajari anak-anak mereka. Masalahnya, tidak semua orang tua bisa digugu atau ditiru. Kadang hanya bisa digugu tetapi tidak dapat ditiru atau berlaku sebaliknya. Kira-kira menurut para narasumber, bagaimana nasib pendidikan karakter jika pembelajaran dari rumah berlangsung lebih lama? Boleh saya ke Juan 1 menit dan Pak Putu dan Pak Dr. Theo bisa juga memberikan tanggapan. Silakan Juan. Oke, terima kasih Bung Amro. Mungkin saya beralih ke pertanyaan yang di awal tadi mengenai kendala internet. Saya berpikir mungkin memang seperti yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak dosen yang tadi, bahwa kendala internet ini bisa mempengaruhi kepada nilai dari teman-teman. Akan tetapi, saya berpikir lebih daripada itu, bahwa seperti kita sebagai mahasiswa, kita berpikir dulu bahwa, oh ternyata kita memiliki ada tridharma perguruan tinggi, yang di dalam itu ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian terhadap masyarakat. Nah, saya berpikir kepada teman-teman untuk ini, menawarkan bahwa seperti kami telah melakukan pergerakan hari ini, bahwa kepada teman-teman, bagaimana untuk mendapatkan nilai seperti itu. Akan tetapi yang lebih bermakna atau lebih memiliki hal yang diperlukan adalah teman-teman yang ada di lingkungan. Seperti juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu ada dua, yakni yang mana adalah formal dan juga informal. Dan pendidikan informal itu adalah berbasis keluarga dan lingkungan. Nah, kita sebagai kaum yang dianggap terpelajar atau kaum yang memiliki pengetahuan yang lebih dari teman-teman,
harus menyalurkan itu lewat pengabdian terhadap masyarakat. Nah, dalam konteks yang seperti yang dikatakan atau ditanyakan oleh mungkin salah satu teman-teman kita, bahwa guru dalam filosofi Jawa adalah guru adalah orang yang ditiru, kita, walaupun memang kita sebagai hari ini memang sebagai mahasiswa, akan tetapi beranjak dari Tridharma perguruan tinggi, kita juga karena sebagai maha dari siswa-siswa, kita harus menjadi guru. Nah, dalam arti bagaimana kita berlaku sebagaimana guru ataupun berlaku sebagai seorang yang menginspirasi kepada teman-teman untuk melakukan pergerakan ataupun pendidikan kepada teman-teman yang ada. Walaupun itu berbasis hanya lingkungan terdekat kita, yang mana walaupun itu hanya sebatas keluarga ataupun lingkungan kita bergaul. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan kepada kita. Saya pun juga, walaupun saya hanya masih pemuda, akan tetapi karena saya bergaul dengan teman-teman, saya menawarkan kepada teman-teman yang saya yang dalam dunia pergaulan itu, untuk bagaimana kita menjadi bertindak sebagaimana untuk mendapatkan mengenyam pendidikan, walaupun itu pendidikan jenjang pendidikan modern ataupun pendidikan yang berbasis kebudayaan ataupun tradisi. Dalam hal ini seperti kami dalam hal ini tradisi Minahasa. Mungkin demikian Bung Amro. Oke, baik. Saya ke Pak Putu tentang pendidikan karakter. Bagaimana keberadaannya ketika misalnya pembelajaran dari rumah itu masih panjang dan tidak tahu sampai kapan. Silahkan, monggo Pak. Oke, terima kasih. Saya ingat dulu baru berkembangnya pendidikan berbasis IT di pemerintah pernah tanda petik ya khawatir gitu sampai mengeluarkan gini keputusan presiden tahun 2017 kayaknya tentang pendidikan karakter. Kayaknya itu salah satu pada waktu itu kekhawatiran itu muncul sistem pendidikan teknologi ini yang berbasis global ini. Kekhawatiran kan terjadi perubahan karakter ya dalam konteks perilaku positif dari peserta didik. Gitu. Sekarang terbuktilah bahwa dalam era seperti ini ternyata teknologi itu maknanya adalah seberapa kita memberikan pemahaman dan memanfaatkannya. Kalau memang berkaitan dengan pendidikan karakter, saya sepakat. Kalau pendidikan karakter memang di rumah itu, makanya istilahnya keluarga itu yang pertama dan utama. Dari sana dulu dikenali pendidikan karakternya. Kalau di pendidikan formal kan nanti dia memulai sedikit. Berapa waktu sih selang waktunya kita mengadakan interaksi seorang guru itu kan sangat sedikit. Tapi sebagian besar kan di rumah. Itu kalau nilai positifnya begitu, ya memang pendidikan karakter yang didominasi oleh perilaku keluarga di rumah. Itu aja. Sehingga dalam konteks ini, di era new normal ini, tidak usah khawatir dah selama kita memanfaatkan hal IT ini yang berkaitan dengan transformasi pendidikan, kita ambil hikmah positifnya dan kita siap untuk melanjutkan kembali materi-materi pendidikan karakter yang mesti kita perjuangkan. Gitu. Demikian. Oke, langsung ke Pak Theo, silakan. 1 menit, Pak Terima Theo, kasih. boleh. Dengan pertanyaan ini saya teringat ya, ada ungkapan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini contoh konkret kaitan dengan pertanyaan tadi ya, soal orang tua yang guru itu dari kata tigugu ya, ditiru ya. Nah, jadi kalau guru memberikan contoh yang jelek ya tentu siswa juga akan ikut contoh yang jelek. Nah, di keluarga, walaupun dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa keluarga itu pusat pendidikan yang pertama mendidik karakter, tapi kalau seperti contoh dikatakan tadi orang tuanya tidak bisa ditiru, nah, ini menjadi permasalahan juga ya. Nah, orang tuanya pemabuk, ya bagaimana mendidik anaknya? Atau orang tuanya malas beribadah, tentu tidak menjadi contoh teladan ya untuk anak-anak ya. Karena sebetulnya kalau bicara tentang karakter itu bukan diajarkan sebetulnya yang penting ya, tapi dibiasakan atau dalam pengertian yang lebih modern disebut habituasi, pembiasaan. Jadi bagaimana siswa terbiasa dengan karakter baik jika lingkungan di keluarga di mana dia ada itu karakternya tidak baik. Jadi memang ada keterkaitan ya antara keadaan keluarga dan pendidikan karakter itu sendiri.
Makanya ada juga ungkapan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan untuk melukiskan bagaimana apa yang dilihat oleh anak, siswa itu akan dia tiru. Kendati itu tidak 100% seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam konteks pendidikan ya orang tua harus memberikan pendidikan karakter yang baik untuk anak-anak ya, apalagi di masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saudara moderator, saya pikir tidak perlu ditanggapi lagi, karena para narasumber sudah dengan jeli menjelaskan dengan taktis ya, kalau boleh dikata begitu. Saya langsung ke moderator, karena kita menjelang akhir beberapa menit dalam siaran langsung on air. Silakan moderator. Ya, terima kasih Bung Amro sudah membantu. Jadi dalam webinar kita kali ini mengenai perubahan pendidikan di era new normal, tentu kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi dan efek-efeknya. Nah, dalam hal ini juga dituntut keaktifan dari mahasiswa dan dosen. Metode baru yang harus dikeluarkan oleh dosen, dan juga siswa dan mahasiswa juga harus berinovasi dalam menanggapi apa yang diberikan dosen. Mungkin itu saja untuk webinar kali ini. Saya kembalikan kepada Bung Amro. Oke, terima kasih moderator, para narasumber, Bapak Putu dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Singaraja. Terima kasih atas kesediaannya kita bertukar pikiran. Tadi juga di awal, karena memang diserahkan dari radio untuk menyerahkan lanjut kepada moderator. Salam dari Manado, teman-teman dosen juga. Tentu terima kasih atas keterlibatan kita. Ini mungkin akan jadi awal, karena kedepannya kita akan selalu berdiskusi, tinggal lihat bentuk modelnya seperti apa. Terima kasih juga Pak Dr. Theo, mewakili Universitas Negeri Manado. Terima kasih atas ide-ide cemerlang. Saya pikir ide-ide baik dari Pak Putu, dari Pak Theo itu akan jadi bahan refleksi oleh pendengar, pemirsa. Karena di Manado ini sementara kita on air di 106 FM Manado, dan saya yakin ada poin-poin penting yang mereka tangkap untuk ke depannya. Bagaimana mereka berpikir pendidikan di masa new normal. Dan tentu terima kasih kepada anak muda yang penuh prospek. Ini mahasiswa kriminolog Universitas Indonesia, Bung Juan. Terima kasih atas kesediaan. Ini pegiat literasi, pegiat budaya juga, pegiat Mawale Movement. Salam untuk teman-teman. Banyak juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Dan tentu saja dari segala penjuru, terima kasih. Ini sudah bagian penutup dari siaran radio. Terima kasih atas kesediaannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dari Radio Muntini. Dan saya yakin ide-ide cemerlang yang sudah kita utarakan di forum diskusi ini, walaupun banyak yang belum bisa mengutarakan pertanyaannya, tetapi kita optimis, kita siap untuk memasuki era new normal. Sekian dari kami semua dalam forum ini. Saya kembalikan ke studio. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, teman-teman di forum sudah bisa kita live. Nanti saling informasi lewat panitia. Selamat sore, sekian dan terima kasih.